Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Maudi. Saya berpengalaman sebagai software developer selama 6 tahun di industri keuangan. Selama pengalaman saya tersebut, saya melihat betapa besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap produk kartu kredit. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia ingin membeli barang dengan harga mahal, namun tidak ingin membayarnya secara sekaligus, atau mereka hanya ingin melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Nah, semakin besarnya tingkat pembelian menggunakan kartu kredit tersebut, semakin tinggi juga resiko kegagalan pembayaran, atau istilahnya itu adalah default. Nah, untuk itu, institusi yang melakukan penerbitan kartu kredit biasanya memiliki posisi yang disebut sebagai kredit analis. Nah, yang dilakukan oleh kredit analis itu adalah melakukan analisis terhadap data persona dan juga transaksional history yang sudah dilakukan oleh customer, lalu akan ditentukan apakah mereka itu punya risiko yang tinggi terhadap kegagalan pembayaran atau tidak. Nah, namun jika data customer-nya banyak, itu juga akan membuat risiko, yaitu human error. Jadi bisa jadi terdapat kesalahan yang dilakukan oleh kredit analisis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk yang saya telah bangun, yaitu dashboard analisis dan prediksi yang menggunakan data kartu kredit customer, dan saya menggunakan machine learning sehingga dapat dilakukan otomatisasi jikalau nanti terdapat penambahan data. Demikian, mari kita mulai perkenalan produk ini. Untuk menu pertama, ini adalah menu analisis. Jadi, analisis ini saya lakukan terhadap dataset, di mana jumlah customer-nya itu ada 29.965. Dan jumlah customer yang gagal bayar ada 6.630. Dari sini kita dapat melihat bahwa total outstanding amount-nya itu adalah 7 miliar dalam dolar Taiwan, dan untuk total outstanding amount yang dilakukan oleh customer yang gagal bayar itu ada 1,5 miliar. Nah, lalu selanjutnya ini ada customer berdasarkan status pembayaran. Selanjutnya, sebenarnya ini sudah diperlihatkan juga di atas bahwa di sini ternyata yang tidak default itu ada 23.000, sementara yang default itu ada 6.000. Lalu selanjutnya ini kita punya area chart untuk memperlihatkan bagaimana persona customer. Misalnya untuk status yang default dengan tingkat pendidikan itu adalah universitas dan status pernikahannya menikah. Kalau kita lihat di sini ternyata lebih banyak customer pria yang melakukan gagal bayar. Namun kalau misalnya kita pindah ke lajang statusnya, kita dapat melihat bahwa ternyata lebih banyak customer wanita yang melakukan gagal bayar. Demikian, selanjutnya kita pindah ke plot selanjutnya, yaitu bagaimana informasi outstanding amount ini berdasarkan kategori-kategori tertentu. Contohnya ini untuk jenis kelamin, ternyata di sini pria itu adalah jenis kelamin yang memiliki outstanding amount lebih tinggi, yaitu di 41.000 dolar Taiwan. Lalu untuk kelompok usia, ternyata di kelompok usia 70-79 tahun itu paling tinggi outstanding amount-nya ada di 83.000. Kemudian untuk tingkat pendidikan, dapat dilihat di sini ternyata tingkat pendidikan lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang di bawah sekolah menengah. Jadi mungkin sekolah dasar atau mungkin tidak berpendidikan, itu memiliki outstanding amount yang tertinggi, yaitu di 50.000. Lalu ada juga yang berdasarkan status pernikahan. Ternyata kalau kita lihat di sini status pernikahan lajang dan menikah itu agak 11-12 ya, sama-sama memiliki outstanding amount yang tinggi dibanding status pernikahan lainnya. Lalu yang terakhir ada yang berdasarkan kredit limit. Kalau kita lihat di sini ternyata kredit limit 600.000 sampai 699.000 itu outstanding amount-nya paling tinggi di 155.000. Lalu kita bisa melihat ke sini, di sini bahwa ada outstanding amount berdasarkan bulan. Kalau dilihat dari April 2005 sampai September 2005, kita bisa melihat bahwa polanya itu semakin menaik. Jadi semakin lama semakin banyak outstanding amount yang terjadi begitu ya. Demikian pula dengan yang jumlah customer, semakin lama itu semakin naik, di mana di bulan September 2005 itu ada 23.000 customer yang memiliki outstanding amount. Lalu untuk perbandingan kredit limit berdasarkan status pembayaran, kita bisa lihat sebenarnya minimum kredit limitnya itu sama-sama 10.000, tapi ternyata kalau yang
tidak gagal bayar atau tidak default itu nilai keseluruhannya maksimumnya Q1, Q2, dan Q3-nya itu lebih tinggi daripada customer yang default. Nah, lalu untuk yang terakhir kita punya bar plot. Di sini kita bisa lihat setiap bulannya itu bagaimana statistik status pembayarannya. Misalnya untuk di April 2005 ini, kita bisa lihat bahwa status yang paling tinggi itu ternyata adalah penggunaan revolving credit, yang selanjutnya itu adalah lunas dan juga tidak ada transaksi. Kalau kita bisa lihat di bulan-bulan selanjutnya, ternyata statusnya itu tidak jauh beda. Jadi yang paling tinggi itu kebanyakan adalah penggunaan revolving credit. Bahkan di bulan September sekalipun, tetap penggunaan revolving credit itu yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu prediksi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik ya di bawah ini untuk cara mengisi formulirnya. Namun sebelum kita melakukan prediksi, saya ingin memberikan background dulu. Pada saat membuat model untuk melakukan prediksi ini, saya melakukan eksperimen menggunakan 3 model yang berbeda, yaitu model pertama adalah Random Forest, model kedua adalah XGBoost, dan model ketiga itu adalah Neural Network. Setelah melakukan eksperimen, saya melihat bahwa model yang menggunakan neural network itu adalah model yang paling optimal dengan menghasilkan matriks recall yaitu 76%. Jadi saya di sini menggunakan model neural network. Nah, mari kita coba simulasikan bagaimana proses dashboard ini melakukan prediksi. Misalnya di sini kita akan melakukan prediksi terhadap customer pria dengan kredit limit 100.000. Lalu usianya itu adalah 29 tahun dengan tingkat pendidikan universitas dan status pernikahannya adalah menikah. Pada bulan pertama, customer tersebut memiliki pembayaran terlambat 1 bulan sebesar 10.000. Di sini dia tidak melakukan pembayaran, lalu di bulan kedua dia juga terlambat melakukan pembayaran dan tidak melakukan pembayaran sama sekali sehingga mendapatkan denda sebanyak 2.000, yaitu jadinya 12.000 ya. Lalu setelah itu di bulan ketiga dia melakukan pelunasan. Namun karena sudah terlambat juga, dia akhirnya mendapatkan denda sebanyak 2.000 sehingga jumlah tagihannya adalah 14.000. Namun dilakukan pembayaran sebanyak 14.000 sehingga seharusnya sudah selesai gitu ya, tidak memiliki tagihan lagi. Dan di bulan 4, 5, dan 6 ini tidak ada transaksi. Jadi sudah selesai gitu customer-nya. Nah, di sini mari coba kita prediksi. Di sini kita bisa lihat di sini ada logo running dan sudah dapat. Ini dia hasil prediksinya bahwa kemungkinan defaultnya itu atau gagal bayarnya itu adalah 47%. Di sini kita bisa lihat kesimpulannya, customer kemungkinan besar tidak gagal bayar di bulan berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki background di bidang data science, Bapak dan Ibu bisa diklik ini, lihat penjelasan lengkap, dan bisa dilihat menggunakan Sharp. Ini apa sih variabel atau parameter yang bersignifikan sangat tinggi terhadap hasil dari prediksi di atas. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa variabel pay amount atau jumlah pembayaran di bulan ketiga itu ternyata signifikan di angka 0,042. Demikian, kalau misalnya limit balance itu atau kredit limit itu ternyata ada di angka 0,114. Nah, ini adalah dashboard analisis dan prediksi default kartu kredit saya. Nah, kita juga bisa menggunakan data yang live, jadi di streaming begitu, dan harusnya data-data hasil analisisnya itu langsung berubah juga. Demikian juga yang prediksi juga harusnya langsung berubah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik untuk mencobanya, bisa dicoba langsung ya. Nah, demikian pengenalan produk yang sudah saya buat. Semoga dengan produk yang telah saya perkenalkan ini, Bapak dan Ibu dapat merasakan manfaatnya. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, saran, ataupun kritik, bisa langsung hubungi saya di LinkedIn saya atau di GitHub saya. Selamat siang dan terima kasih.